Nah, sekarang saya tunjukkan sedikit presentasi dari saya, di mana juga saya nanti akan tambahkan sedikit bagaimana pemahaman-pemahaman kita mengenai kepemimpinan ini. Ini sangat penting, Bapak Ibu, sangat penting. Saya kasih clue-nya begini. Pertanyaan sederhana adalah, mengapa gereja-gereja di luar Katolik itu jarang sekali ada persatuan, jarang sekali tidak adanya perpecahan? Ini terkait dengan kepemimpinan, Bapak Ibu. Kepemimpinan yang sudah terputus, sehingga setiap orang mengangkat diri sebagai pemimpin. Tetapi, misalnya saja Anda menonton channel-channel yang tidak suka dengan ini, ya, kepemimpinan ini. Misalnya saja, saya melihat channel The Sinners, dia menyinggung soal kepemimpinan Rasul Petrus. Dengan ngaur dia menyampaikan pendapat-pendapat. Bahkan nanti saya tunjukkan, teolog-teolog Protestan saja itu setuju dengan apa yang ditafsirkan oleh gereja Katolik. Nah, sekarang kita lihat. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan ini. Ini hanya sekilas untuk mengingatkan kita saja apa yang pernah saya tunjukkan kepada Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, tadi Steve Ray itu sering mengutip Matius 16 ayat 13 sampai 20. Itu tadi yang menjadi kutipan yang sering dikutip. Dan seringkali ini sering ditafsirkan dengan cara yang salah oleh kelompok yang anti dengan tafsiran yang benar dan anti dengan kepemimpinan Rasul Petrus yang diberikan oleh Yesus. Di sini kita bisa melihat, Bapak Ibu, dengan terang benderang, dengan mata telanjang, kita bisa lihat. Tapi orang-orang di luar Katolik menafsirkan perikop kitab suci ini tentunya tidak sesuai dengan konteks. Karena apa? Kalau sesuai dengan konteks, maka sama seperti yang Steve Ray katakan tadi. Mereka akan tahu bahwa gereja Katolik itu adalah sebuah kapal besar yang ada di Samudra Raya. Dan yang lain itu seperti rakit yang tengah dinaiki oleh beberapa orang. Ada, tadi disebutkan ya, ada 33.000 rakit yang berlayar bersama kapal besar itu. Tetapi rakit yang ada di sebelah kiri dan kanan kapal besar itu seringkali tidak sadar bahwa mereka, apa yang mereka gunakan di rakit itu berasal dari kapal besar itu. Bapak Ibu, ini sangat penting. Yesus memberikan mandat kepemimpinan kepada Petrus. Ketika Yesus bertanya kepada para muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Lalu para murid menjawab, ada yang mengatakan engkau adalah Elia, ada yang mengatakan engkau adalah seorang nabi yang akan datang. Lalu Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Ya. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Berarti apa artinya? Jawaban dari Petrus itu benar. Karena jawaban dari Petrus itu benar, maka ada suatu tugas yang sangat besar yang diberikan kepada Petrus. Tugas besar itu adalah ini. Yang pertama, tugas besar yang diberikan Kristus kepada Petrus adalah, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku,
dan alam maut tidak akan menguasainya. Bapak Ibu, tadi saya sudah mengatakan, kepemimpinan yang diberikan Yesus kepada Rasul Petrus itu kita bisa baca di dalam Injil dengan detail. Terutama kalau kita mulai membaca kisah para rasul, Bapak Ibu. Di situ kita lihat bagaimana kepemimpinan Rasul Petrus itu kelihatan. Mulai dari memilih pengganti Yudas Iskariot. Yang selanjutnya, dengan turunnya Roh Kudus, Rasul Petrus berkhotbah di Serambi Salomo. Ya. Yang selanjutnya, apa yang dilakukan oleh Rasul Petrus? Rasul Petrus berangkat ke beberapa tempat. Ya. Berangkat ke beberapa tempat. Membaptis beberapa orang. Bapak Ibu bisa membacanya detail di dalam kisah para rasul. Bahkan ketika Rasul Paulus bertobat, dia bertemu dengan Kefas dan para rasul. Kefas itu kata lain dari nama Petrus. Ya, tadi sudah dijelaskan di dalam video Steve Ray tadi. Kemudian Bapak Ibu, di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19, kita juga bisa melihat begitu pentingnya penggembalaan itu. Sampai 3 kali Yesus memberikan ucapan itu. Begitu pentingnya menggembalakan domba-domba yang terus ditolak oleh channel The Sinners. Tapi dia mengabaikan apa yang sungguh-sungguh Yesus berikan perintah itu. 3 kali bicara, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu, orang yang hanya mengambil iman kekristenan sepotong saja, maka dia mengajarkan juga sepotong. Anda tahu Bapak Ibu, kisah para rasul itu berhenti di pasal 28. Tapi Anda tahu tidak? Rasul Petrus dan Paulus tahun 67 wafat dan meninggal di Roma. Ketika penganiayaan dilakukan oleh Kaisar Nero. Bagaimana mereka berdua rasul besar ini mendirikan gereja Katolik. Dan menderita sengsara karena itu. Orang-orang ini tidak akan tahu bahwa di awal kekristenan ada 5 pusat kekristenan. Mereka tidak akan tahu. Wong mereka muncul abad ke-16 kok. Apalagi mereka juga kadang-kadang tidak sesuai ajarannya dengan ajaran Martin Luther. Tidak sesuai ajarannya dengan ajaran Calvin. Semakin ke sini semakin jauh. Ibarat air Bapak Ibu. Ibarat air itu semakin jauh dari sumbernya semakin keruh. Semakin jauh dari asalnya semakin keruh dan semakin tidak bersih. Begitulah yang terjadi dengan kelompok channel The Sinners yang selama beberapa hari ini dia membahas mengenai kepemimpinan Rasul Petrus. Tapi dia tidak sadar apa yang dia bahas itu menentang kitab suci. Bukan hanya kitab suci, dia mengelabui dirinya dengan menutup fakta sejarah. Ya, mengelabui diri dengan menutup fakta sejarah. Oke. Yesus mendirikan gereja ya di atas Rasul Petrus sebagai pemimpin. Apa tugas yang diberikan Bapak Ibu? Di ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Tadi Steve Ray sudah menjelaskan, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Bapak Ibu saudara-saudari, kata-kata itu bukan kata-kata omong
kosong belaka. Itu penting sekali. Mari kita lihat contohnya. Diberikan kunci. Ingat Bapak Ibu, kunci kerajaan surga. Baca kitab Wahyu. Siapa yang memegang kunci? Yesus. Ya, Bapak Ibu, di kitab Wahyu saya buka ya. Dan kunci itu diberikan kepada Rasul Petrus. Ya. Mari kita lihat ya di Wahyu. Aku yang memegang. Oke, saya buka Bapak Ibu ya. Yesus memegang kunci itu. Dan Bapak Ibu, kalau Anda membaca Wahyu 1 ayat 18, siapa yang memegang kunci itu? Yesus. Ya. Oke. Nah, di dalam kitab Wahyu ini bercerita tentang bagaimana Yesus memegang kunci kerajaan maut dan tentunya memegang kunci kerajaan surga. Kunci itu diberikan kepada Rasul Petrus, tapi bukan kunci kerajaan maut, tapi kunci kerajaan surga. Ini kata-kata bukan hanya omong kosong begitu saja Bapak Ibu. Ada makna yang tidak tersirat di situ. Ada makna yang lebih dalam dari itu. Apa artinya kunci di situ? Termasuk dalam hal pengajaran. Termasuk dalam hal otoritas penafsiran kitab suci. Termasuk dalam hal kepemimpinan. Mengapa gereja di luar Katolik terus pecah? Mengapa gereja di luar Katolik orang berlomba-lomba jadi pemimpin? Karena tidak ada yang memegang kunci kerajaan surga itu. Tidak ada otoritas yang dipertahankan yang berasal dari Yesus yang diberikan kepada Petrus. Tidak ada yang mempertahankan. Semua orang ingin menjadi seperti itu. Semua ingin membuat sendiri-sendiri. Seperti gambaran Steve Ray tadi. Sudah ada kapal besar, mereka ingin membuat rakit-rakit kecil. Selanjutnya, diberikan tugas Bapak Ibu. Apa yang kau ikat, kau itu di situ ya, Bapak Ibu, kau itu adalah Petrus. Dalam konteks ini adalah kepemimpinan dan otoritas dalam sakramen pengampunan, sakramen pengakuan dosa. Dan dalam konteks menentukan mana ajaran bidah, mana ajaran yang benar. Diberi kuasa untuk menentukan mana pengajaran yang benar. Otoritas, ya Bapak Ibu, kunci, kursi. Tadi sudah diceritakan. Ya. Berkuasa mengikat dan melepas. Apa yang kau ikat, ya, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Itu sangat penting, Bapak Ibu. Nah, tadi saya katakan, ya, apa yang diucapkan di bagian itu, Bapak Ibu, tidak berhenti di situ. The sinners hanya mentok di situ. Kenapa dia tidak membahas soal bagaimana Yesus memerintahkan Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Ingat, saat itu Yesus sedang berbincang-bincang dengan Petrus. Sebanyak 3 kali Yesus memberi perintah kepada Petrus. Yang pertama di situ, ya, di ayat 21. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya. Nah, ini untuk kedua kali Bapak Ibu. Berarti ada untuk yang pertama kali. Nanti Bapak Ibu silakan cek. Atau saya... Oke. Ini dimulai dari ayat 15 ya Bapak Ibu ya. Oke, ini dia. Ya, ini ayat 18. Tetapi seharusnya dimulai dari ayat 15. Oke. Saya ambil ayat 15-nya. Ini ayat yang ada ayat 16. Oke. Baik.
Nah, di sini juga penting Bapak Ibu, bagaimana Yesus memberikan tugas kepada Petrus untuk menjadi gembala. Ya, Yohanes 21 ya. Kalau Bapak Ibu belum tahu, Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Nah, saya ambil ayat 15. Oke. Di situ tadi ayat 16 yang ada Bapak Ibu. Sebentar. Oke. Nah, saya tunjukkan saja ayatnya dari Google. Siapa tahu ada yang mengatakan, wah itu pasti dibohongin itu. Enggak. Saya ambil dari Google saja. Mari kita lihat. Yesus sendiri yang memerintahkan Petrus menjadi gembala. Tidak hanya sekedar apa yang tertulis di Matius itu. Boleh saja Anda membantah, menentang apa yang tertulis di situ. Tetapi di sini tidak bisa Anda tentang. Di sini dikatakan, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Untuk pertama kalinya Yesus memerintahkan Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Selanjutnya, jawab Petrus kepadanya. Oke, ini untuk yang kedua kalinya di ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apa engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Untuk kedua kalinya Yesus memerintahkan gembalakanlah domba-dombaku. Lalu kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Untuk ketiga kalinya, Yesus memerintahkan Petrus menggembalakan domba-domba. Tapi, ada channel dari pengikut Calvinis menentang omongan Yesus ini, yaitu channel The Sinners. Ya, dengan membabi buta dia preteli ayat-ayat kitab suci itu untuk menentang kepemimpinan Rasul Petrus yang diberikan Yesus. Dia hanya berpaku kepada Matius 16 ayat 13 sampai 20. Dia tidak tahu bahwa Matius 16 ayat 13 sampai 20 itu permulaan bagaimana Yesus mendirikan gerejanya di atas Rasul Petrus dan diberikan tugas. Dan kemudian tidak berhenti di situ, diberikan tugas penggembalaan. Bapak Ibu, ayat 18 ini sangat penting dalam kekristenan terutama Katolik. Kenapa penting? Bapak Ibu, tadi sebanyak 3 kali Yesus meminta Petrus menjadi pemimpin, menjadi gembala atas domba-domba. 3 kali. Dalam tradisi Yahudi, dalam pemaknaan Yahudi, kata yang disebut 3 kali itu sangat penting. Dan ingat Bapak Ibu, Allah Tritunggal. Ingat Allah Tritunggal. Satu hakikat dalam 3 pribadi. Angka 3 itu penting dan punya makna. Maka penggembalaan yang diemban oleh Rasul Petrus bukan semata-mata dari dirinya, tapi Yesus yang memerintahkannya. Kalau ada yang membantah, ya silakan saja, tapi Anda membantah Yesus.
Kenapa ini sangat penting Bapak Ibu? Ayat 18 ini sangat jelas. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan dibawa ke pembantaian, ya, engkau akan dibawa, ya, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ayat terakhir itu sangat penting Bapak Ibu. Yesus memberikan tugas penggembalaan, dan Rasul Petrus menjalankannya secara paripurna, secara penuh. Bagaimana kita tahu? Secara penuh Rasul Petrus menjalankan penggembalaan itu ketika ia wafat tahun 67 dalam atau di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Ayat 18 itu tergenapi Bapak Ibu, bagaimana ketika terjadi pembakaran kota Roma, ya, Rasul Petrus, Bapak Ibu, dia mau lari dari pembunuhan. Mr. George, silakan masuk ke dalam diskusi dengan saya. Saya menunggu Anda. Silakan. Saya bersedia diskusi dengan Anda sampai sehari pun saya siap. Saya siap. Siapapun yang masuk ke dalam, silakan tampilkan datamu, saya tunggu. Bapak Ibu, mengapa ayat 18 itu penting selain 3 kali Yesus memberikan amanat kepada Petrus supaya menggembalakan domba-domba. Terlalu banyak omong Mr. Josh ini, ya, terlalu banyak. Gak usah sombong, jangan katakan takut Bro Degea. Saya orang yang tidak perlu sombong untuk saya sudah tahu apa-apa. Saya sederhana saja. Silakan masuk ke dalam, mari ngobrol dengan saya. Tidak perlu banyak ngomong di chat itu, atau Anda sombongkan diri di chat itu tidak teruji. Masuk ke dalam sini baru teruji bahwa Anda tahu. Bapak Ibu, 3 kali Yesus berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Lalu di ayat 18 dikatakan Yesus membuat suatu kata-kata bahwa nanti di masa engkau tua, engkau mengulurkan tanganmu, tidak ada yang menolong. Engkau dibawa kemana saja yang tidak engkau kehendaki. Apa yang terjadi, apa yang dinubuatkan Yesus itu terlaksana Bapak Ibu. Nubuat Yesus itu benar-benar terjadi. Ketika Rasul Petrus pada tahun 67 di bawah pemerintahan Kaisar Nero disalibkan terbalik. Dan sempat sebelum itu dia mau lari. Lalu dikisahkan di dalam sejarah bahwa Tuhan menampakkan diri kepadanya, atau Yesus menampakkan diri kepadanya. Lalu Yesus bertanya, mau kemana engkau Petrus? Apakah aku harus tersalib kembali? Dengan perkataan itu maka Petrus kembali ke kota Roma dan akhirnya mengalami kemartiran, disalib terbalik. Dan ingat Bapak Ibu, usia Rasul Petrus saat itu tentu saja sudah lumayan tua. Karena apa? Ketika mereka dipanggil oleh Yesus Bapak Ibu, mereka telah menjadi nelayan. Ayah mereka sudah tua, Zebedeus, atau beberapa murid yang lain. Mereka sudah usianya tua. Dan itu dialami oleh Rasul Petrus apa yang dinubuatkan oleh Yesus. Bapak Ibu, kepemimpinan Rasul Petrus itu sangat penting. Jika tidak, maka itulah yang terjadi di kelompok gereja-gereja non-Katolik. Semua berebut suksesi apostolik. Berebut suksesi Santo Andreas. Berebut.
Yang satu berkata, saya suksesi Santo Andreas. Yang satu juga berkata, saya Roma ketiga. Yang lain berkata, oh saya sampai 33.000 aliran. Karena apa? Semua tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Yesus. Maka itulah yang terjadi. Ya, semua berebut kekuasaan. Semua berebut pokoknya saya. Saya, bukan kamu, saya. Semua tertuju kepada diriku. Bukan tertuju kepada apa yang diajarkan oleh Yesus melalui Rasul Petrus sebagai pemimpin para rasul. Nah, Bapak Ibu. Ya, saya perlihatkan kembali bagaimana kepemimpinan Rasul Petrus itu penting. Tadi saya sudah cerita. Kalau Anda baca Kisah Para Rasul, Bapak Ibu, bagaimana Rasul Petrus bertindak sebagai pemimpin atas para rasul, itu sangat jelas. Pasal 1, pemilihan pengganti Yudas. Siapa yang membuat suatu kegiatan itu? Petrus. Oke, baik Bapak Ibu, saya ambil kitab suci saya dulu untuk saya sambil bicara saya bisa menceritakan ya. Itu tadi pasal 1. Oke. Sudah mulai agak gelap ini. Sebentar Bapak Ibu, saya ambil kitab suci saya. Karena dari tadi saya tidak pakai kitab suci di situ. Oke. Silakan George masuk ke dalam. Siapa tahu kita bisa berbagi ilmu. Saya itu kadang-kadang tidak pakai kitab suci Bapak Ibu. Kadang-kadang ada yang sudah saya hafal, ada juga yang kadang-kadang tidak. Oke, selamat sore Brother Sastro, saya selesaikan dulu ya. Oh, silakan bagi ya. Terima dulu aja. Oke, baik. Oke, Bapak Ibu. Tadi saya menceritakan bahwa Kisah Para Rasul 1. Mari kita lihat. Saya buka kitab suci saya. Oke. Ini kita lihat peran-perannya Petrus di dalam kitab suci ini. Terutama di dalam Kisah Para Rasul setelah kepergian Tuhan Yesus. Oke. Tadi saya sudah mengatakan Matius 16 ayat 13 sampai 20 saya sudah bahas. Kemudian itu tidak berhenti di situ. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Kalau kita lihat Kisah Para Rasul di awal ini Bapak Ibu, di sini diceritakan terutama di ayat 15, pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Lalu apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus? Mereka membuat suatu kegiatan pemilihan pengganti Bapak Ibu. Oke? Itu di pasal pertama Kisah Para Rasul. Kemudian pasal 2. Ya, Bapak Ibu. Pasal 2. Mari kita lihat Pentakosta, di pasal 2 Pentakosta. Perhatikan ayat 14. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Perhatikan di situ Bapak Ibu. Siapa pemimpinnya? Bangkitlah Petrus berdiri ya. Bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Artinya apa? Pemimpin itu berdiri, semua yang lain ikut. Oke? Itu di pasal 2.
Ya, ini kita lihat secara sederhana saja. Sekarang kita lihat pasal selanjutnya. Itu di pasal 2. Di pasal 3, Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Perhatikan Bapak Ibu, setelah Roh Kudus turun, diadakan penyembuhan. Penyembuhan diadakan oleh Petrus di pasal 3. Ya, perhatikan ya Bapak Ibu ya, kisahnya ya. Pasal 3. Di dalam pasal 3 bukan hanya penyembuhan Bapak Ibu, tapi Petrus mengadakan khotbah di Serambi Salomo. Inilah yang membuat saya juga menjadi Katolik Bapak Ibu. Sama dan mirip seperti Steve Ray. Saya mendalami kitab suci, nggak sembarangan saya pindah sebagai seorang Katolik. Kalau saya di sana kan mungkin saya menjadi pemimpin dari suatu sinode. Mungkin menjadi pemimpin dari suatu gereja. Tapi cobalah Anda belajar dengan sistematis. Pasti Anda akan terbuka pikiran Anda. Oke, di ayat 11, pasal 3 ayat 11, khotbah Petrus di Serambi Salomo. Oke, itu di pasal 3. Di pasal 4, Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Perhatikan Bapak Ibu, itu sangat berurut loh. Petrus yang duluan disebut. Petrus. Ya. Pasal 4, Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Oke, berurut ya Bapak Ibu. Pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4. Sekarang kita lihat di pasal 5. Ya, kita lihat pasal 5 lagi. Di pasal 5 Bapak Ibu, diceritakan kisah Ananias dan Safira yang membawa persembahan kepada Rasul Petrus. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Di ayat 3, kisah para rasul pasal 5 ayat 3. Persembahan dibawa kepada atau dilaporkan kepada Petrus. Saya baca dari ayat 1 sampai 3 saja. Pasal 5, kisah para rasul pasal 5, Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Siapa yang berkata duluan Bapak Ibu? Tetapi Petrus berkata. Ingat Bapak Ibu, sudah 5 pasal kisah para rasul dimulai dengan Rasul Petrus. Ya, oke, dimulai dengan Rasul Petrus. Di sini terlihat kok betapa pentingnya seorang pemimpin itu, yang bernama Rasul Petrus itu dan penerusnya nantinya. Pasal 5, sekarang kita lanjutkan ke pasal 6. Di pasal 6 Bapak Ibu, ya, apa yang dikisahkan di pasal 6? Mari kita lihat. Rasul-rasul di penjara. Oh, ini masih pasal 5 ya. Oke, ini pasal 5. Rasul-rasul di penjara masih pasal 5. Oke. Oke. Rasul-rasul di hadapan mahkamah agama. Oke. Ini juga bercerita tentang Petrus. Ya, nasihat Gamaliel. Rasul-rasul di hadapan mahkamah agama, nasihat Gamaliel. Setelah bebas dari penjara Bapak Ibu, ya. Oke. Dia menasihati Rasul Petrus, ya. Di ayat 29 ya, pasal 5, masih pasal 5. Ayat 29, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab. Perhatikan, rasul-rasul yang lain namanya tidak disebut. Yang disebut namanya adalah Petrus. Itu bukan tanpa alasan Bapak Ibu. Bukan tanpa alasan. Selalu dimulai oleh Petrus dan rasul-rasul. Ya Bapak Ibu. Itu artinya apa? Perannya Petrus itu penting. Perannya kepemimpinan Petrus itu penting. Sekalipun gereja pimpinan yang dibuat oleh Calvinis, baru ada kemudian, baru obok-obok kitab suci.
mengatakan tidak penting, mengatakan ini dan itu. Tapi kalau dia secara sistematis melihat kitab sucinya, dia akan ketemu di sana. Oke, itu masih di pasal 5 Bapak Ibu. Oke, di pasal 5. Sekarang kita lihat pasal 6. Di pasal 6 Bapak Ibu, ya, mereka memilih 7 orang. Oke, memilih 7 orang untuk menjadi pelayan. Oke. Lalu di ayat 8 pasal 6 itu kisah Stefanus. Lalu di pasal 7, ya, perhatikan pasal 7 itu membahas pembelaan Stefanus. Kemudian kita lanjut, ya, itu seperti ada di tengah-tengah. Lalu Bapak Ibu, Stefanus dibunuh. Lalu diceritakan tentang penganiayaan jemaat di Yerusalem dan juga kisah Filipus yang berada di Samaria. Oke, sebanyak, ya, 5 pasal pertama menceritakan tentang Petrus. Nah, cerita tentang Petrus kemudian muncul lagi di pasal 10 ketika dia membaptis Kornelius. Pasal 10, 11, 12, 13 muncul kembali. Baru di pasal 9 pertobatan Rasul Paulus. Pasal 9. Pasal 10 muncul lagi Petrus dan Kornelius. Pasal 11, ya, kita lihat sampai 15 Bapak Ibu. Tadi itu yang 15 saya tampilkan. Pasal 11 Bapak Ibu, Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Pasal 12, Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Pasal 12. Pasal 13, mari kita lihat lagi. Pasal 13 diceritakan tentang kisah Saulus dan Barnabas. Setelah tadi kisahnya Paulus bertemu dengan beberapa rasul termasuk Kefas. Dalam surat Rasul Paulus dia menulis bahwa pertama-tama dia bertemu dengan Kefas. Oke. Pasal 14, ya. Di sini diceritakan lagi Bapak Ibu, pasal 14 membahas tentang Paulus dan Barnabas di Ikonium. Dan selanjutnya di pasal 15 ada sidang Yerusalem yang saya tampilkan di sini. Perhatikan pernyataan Rasul Petrus di situ. Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengarkan berita Injil dan menjadi percaya. Bapak Ibu, waktu Rasul Petrus berbicara seperti itu tidak ada yang protes, kecuali aliran yang muncul abad ke-16. Tidak ada satu rasul pun yang angkat tangan lalu protes. Hei, Rasul Petrus, kok kamu sendiri yang dipilih di antara kita? Kami juga dong. Gak ada kata-kata itu. Nggak ada yang protes di situ. Kalau Anda baca ayat 8-nya, nggak ada yang protes di situ, ya. Oke, malah Rasul Petrus menyambung kata-katanya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Kesebelas rasul yang lain tidak ada yang protes dengan perkataan Petrus. Memilih aku dari antara kamu. Ya, Bapak Ibu, ini kata-kata ini bukan hanya sekedar kata-kata. Bisa Anda bayangkan misalnya, contoh, saya kasih contoh begini. Ya. Ada suatu sidang. Ya, dalam suatu sidang, ya. Itu semua adalah, yang sidang itu adalah bos dan juga anak buah. Oke ya, ada bosnya, ada bosnya dan anak buah, gitu ya. Nah,
Di suatu waktu bosnya ini tidak hadir ketika mereka meeting. Lalu ada salah satu orang di dalam karyawan itu misalnya, atau dalam anggota itu, tiba-tiba dia berdiri. Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa aku telah dipilih oleh bos dari antara kamu. Yang terjadi apa? Orang-orang yang lain itu pasti akan bertanya, kapan lu dipilih sama bos? Lu dipilih apa maksudnya? Pasti mereka akan mengatakan, bos kita itu pilih kasih. Itu Bapak Ibu. Tapi di sini nggak ada itu. Sampai dia bilang, memilih aku dari antara kamu. Memilih aku dari antara kamu. Bos kita, Yesus, memilih aku dari antara kamu. Bahkan di sini ngomong, Allah memilih aku dari antara kamu-kamu itu loh. Harusnya kan protes. Harusnya mereka protes. Wong kita semua rasul-rasul kok sama aja. Kenapa kami nggak dipilih? Kenapa hanya kamu di antara kita? Harusnya begitu. Itu juga seharusnya di antara tadi. Antara bos dan anak buah. Ketika bos tidak hadir di meeting, tiba-tiba muncul yang seperti itu, pasti anak buah yang lain pasti protes. Lah kok si A dipilih dari antara kita? Kita kan sama-sama karyawan di sini. Misalnya begitu. Kita kan sama-sama karyawan di sini. Masa dia dipilih dari antara kita? Maksudnya apa coba? Kita sama-sama bekerja sebagai kuli misalnya. Itu Bapak Ibu. Bisa dikatakan yang dipilih dari antara itu adalah tangan kanannya. Tangan kanannya bos. Saya ulangi lagi. Tangan kanannya bos. Itu yang dipilih dari antara yang lain. Anggaplah Petrus adalah tangan kanan yang dipilih Allah dari antara yang lain. Dalam konteks ini, anggaplah Petrus adalah satu yang dipilih dari antara yang lain menjadi pemimpin dari para rasul setelah kepergian Yesus. Dan kepemimpinan itu adalah tidak dikuasai oleh alam maut dan disertai sampai akhir zaman oleh Kristus. Itu jelas Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang yang masih membantah-bantah juga mengenai fakta-fakta ini, saya kira, mereka kok menentang kitab suci ya? Ya, mereka kok menentang apa yang diajarkan Yesus? Ya, oke. Nah, jadi kisah para rasul ini juga sama Bapak Ibu. Di mana Petrus menekankan bahwa dia yang terpilih sebagai pemimpin, sebagai primus inter pares. Ya, bukan yang sama saja dengan rasul-rasul yang lain. Enggak. Kalau sama saja seharusnya mereka tadi protes Bapak Ibu. Rasul-rasul yang ke-11 itu protes. Ini kan dipermasalahkan oleh kaum ortodoks. Oh, semua uskup itu sama, setara. Oh, semua uskup itu sama, setara. Setara dari mana? Kalau setara, waktu Petrus ngomong, yang lain ngomong, hei Petrus, bukan kamu yang dipilih juga, kami juga dipilih. Kita sama-sama dipilih dari bukan hanya kamu yang dipilih dari antara kami, kita sama-sama dipilih. Tapi nggak ada yang protes tadi kan? Nah, ini permasalahan untuk ortodoks. Mereka tidak melihat hal itu, tapi mereka menafsirkan katanya semua sama. Sehingga mereka mengatakan Paus itu ya hanya saudara tua kita saja. Tidak mengakui kepemimpinan yang diteruskan oleh Paus dari Rasul Petrus. Bapak Ibu, bagi umat Katolik, teks-teks kitab suci yang saya tunjukkan tadi itu sudah sangat jelas. Ya, dan ketika Yesus di dalam Matius 16 berbicara kepada Petrus, di situ ada ke-11 murid. Ya, di situ ada ke-11 murid. Tetapi Yesus menjanjikan kepada Petrus kunci-kunci kerajaan yang menyimbolkan otoritas Kristus atau otoritas surga atas langit dan bumi yang adalah gereja. Matius 16 ayat 18 sampai 19. Itu sangat jelas. Akan tetapi seperti yang dilakukan oleh The Sinners, itu menafsirkan dengan tafsiran yang ngawur. Ya, kenapa ngawur? Di situ
Akan tetapi jutaan umat Protestan percaya bahwa ada perbedaan penafsiran dalam teks Yunani tentang bebatuan sehingga menghapus makna akan Petrus sebagai batu karang. Itulah yang diupayakan oleh The Sinners di dalam video-videonya untuk menghapus tentang makna kepemimpinan Rasul Petrus yang ditunjuk oleh Yesus untuk menggembalakan domba-domba yang juga ada dalam Injil Yohanes. Di sini ya, engkau adalah Petros dan di atas Petra aku akan mendirikan jemaatku. Batu pertama adalah Petrus. Ini diklaim oleh kelompoknya The Sinner mengacu kepada sebuah batu kerikil kecil yang tidak ada signifikannya. Batu kedua menurut kelompoknya The Sinner, Petra itu diklaim berarti sebuah batu karang besar yang berarti antara Yesus sendiri atau pengakuan iman Petrus. Tetapi Bapak Ibu, argumen ini berakhir dengan Yesus tidak membangun gereja di atas Santo Petrus, melainkan di atas dirinya atau iman seperti Petrus. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, Anda harus tahu, reformator mereka, Martin Luther, pernah mengatakan, tidak ada satupun gereja fisik yang didirikan oleh Yesus. Saya ulangi lagi, yang mengatakan ini Martin Luther sendiri. Dia tidak percaya bahwa Yesus mendirikan gereja fisik di atas Rasul Petrus. Maka jangan heran, baik pengikutnya Martin Luther maupun pengikutnya Calvinis tidak akan percaya bahwa ada gereja yang secara fisik yang didirikan oleh Kristus. Karena apa? Yang mereka punya adalah yang didirikan oleh manusia bernama Yohanes Calvin dan para penerusnya. Yang didirikan adalah bernama pendirinya Martin Luther. Karena mereka sendiri yang mengatakan tidak ada gereja fisik yang didirikan oleh Kristus, kata mereka. Tapi bagi kita ada. Tapi Bapak Ibu, tafsiran mereka itu akan keliru ketika kita akan membahas mengenai sumber-sumber bahasa. Di bawah ini ada 7 alasan di antara berbagai alasan lainnya yang dapat kita telaah mengapa Petrus tidak dapat disangkal sebagai batu karang. Yang pertama, mulai dari Injil Matius. Ya. Dari Injil Matius kita bisa lihat. Oke? Mungkin Pak Sastro membantu saya, Pak. Silakan, Pak. Bantu baca, Pak. Waduh, Bang Gia, saya pakai HP tulisannya kecil, nggak bisa lihat Bang Gia, mohon maaf. Oh begitu, nggak bisa lihat. Oke. Iya. Nggak apa-apa. Ya. Tapi mohon maaf, Bang Gia, nggak kelihatan. Saya jelaskan dulu ya. Nggak apa-apa. Monggo silakan. Ya, terima kasih sudah hadir. Aja, Bang. Ya, oke. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Akan babak belur, ya, apa yang mereka katakan di dalam statement-statement mereka. Kalau mereka akan memakai telaah yang lebih tua daripada yang dibuat oleh Yohanes Calvin. Ya. Dalam Injil Matius, Bapak Ibu, dikatakan di situ, kita punya bukti yang cukup kuat. Pada mulanya yang ditulis dalam dialek Aram. Ada 2 orang bapak gereja yang memberi kita data yang akurat. Santo Papias, murid Rasul Yohanes, Santo Ireneus, murid Rasul Yohanes dan Rasul Petrus, ya, pada abad kedua, menulis dalam tulisan mereka hal tersebut. Dan yang lebih penting lagi Bapak Ibu, Yesus tidak mungkin mengatakan ucapan pada Matius 16 itu dalam bahasa Yunani. Ya, Injil Matius ini Bapak Ibu menurut Ireneus dan juga Origen ditulis dalam bahasa kurang lebih bahasa Ibrani atau bahasa Aram. Lalu di beberapa waktu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Itulah yang kita punya saat ini, salinan dari bahasa asli ke bahasa Yunani. Oke?
Lalu Bapak Ibu, bahasa Yunani adalah bahasa dominan kerajaan Romawi pada abad pertama. Tetapi ya, sebagian besar umat Yahudi, ya, Yahudi awam ya, di mana Yesus berceramah itu tidak akan fasih dalam bahasa Yunani. Termasuk para rasulnya Bapak Ibu ya, tentunya mereka tidak akan fasih dalam bahasa Yunani. Mungkin mereka tahu tetapi mereka tidak akan fasih. Tapi yang mereka pakai adalah antara Ibrani atau Aram. Aram ya. Dialek Aram adalah pada saat itu bahasa sehari-hari. Terlebih lagi, kita mempunyai bukti biblis, yaitu Yohanes 1 ayat 42, yang mengacu kepada Yesus menggunakan dialek Aram dalam penamaan Petrus. Misalnya di dalam Yohanes 1 ayat 42, ia berkata, ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas." Ya, di dalam Yohanes 1 ayat 42 Bapak Ibu, Kefas itu artinya sama dengan Petrus. Oke, Kefas itu dari bahasa Aram. Oke, artinya sama dengan Petrus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, nama Kefas, ya, seperti tadi juga Steve Ray menjelaskannya, meskipun tidak utuh yang dijelaskan tadi, di sini kita lihat. Nama Kefas adalah bentuk dari kata Aram, Kefa, yang berarti karang. Jadi tidak ditemukan kerikil di sana seperti tafsiran kelompok Calvinis. Ya, Kefas atau Petrus itu adalah karang, bukan kerikil. Ya, tidak ada ditemukan kata kerikil Bapak Ibu. Jadi yang benar adalah Kefas, Petrus. Jadi batu karang yang dimaksud dalam Matius 16 ayat 18 itu adalah Petrus, bukan siapa-siapa. Nah, beberapa sarjana yang menyampaikannya juga ada. Ya. Misalnya Bapak Ibu, sarjana Protestan yang disegani setuju dengan poin yang saya sebutkan tadi. Yaitu sarjana dari Gereja Baptis. Namanya D.A. Carson. Menulis dalam The Expositor Bible Commentary. Dia mengatakan di sini, dasar dialek Aram dalam hal ini tidak bisa diragukan dan amat sangat mungkin Kefa digunakan dalam kedua klausul, ya, atau klausal ya Bapak Ibu ya. Jadi dia mengatakan ini tidak diragukan bahwa ini digunakan kedua kata itu. Petrus itu sebenarnya Kefa juga. Karena yang kita punya ini terjemahan bahasa Yunani, maka pakai kata Petros. Ya. Maka dalam kurung itu Bapak Ibu, engkau adalah Kefa, dan di atas Kefa ini. Jadi karena kata tersebut digunakan baik sebagai nama maupun sebagai kata benda batu karang, dan kitab suci dalam bahasa Pesita, bahasa Syria, sebuah bahasa yang serumpun dengan dialek Aram, itu tidak membedakan antara kata-kata yang ditemukan dalam kedua klausul tersebut. Jadi Bapak Ibu, tidak membedakan kata batu karang dengan Petrus. Karena Petrus adalah batu karang. Artinya sama. Karena Kefa adalah Petros. Kefa sama. Orang yang sama, pribadi yang sama. Maka dalam bahasa kitab suci, bahasa Pesita, itu juga tidak membedakan. Itu bantahan pertama. Jadi, the sinners
ada baiknya Anda belajar dengan baik. Ya, dari bantahan pertama kita tidak temukan kerikil. Kita tidak temukan kesaksian tertua yang setuju dengan apa yang Anda nyatakan di video Anda. Ya, Santo Papias dan juga beberapa santo tadi Ireneus tadi ya, Bapak Ibu, itu adalah murid-murid dari para rasul, Bapak Apostolik. Bukan baru ada abad ke-16 ketika Yohanes Calvin dan Martin Luther membuat ajaran-ajaran baru. Lalu Anda ajarkan saat sekarang tentang itu seolah-olah sudah ada di abad pertama. Ajaran yang Anda sampaikan di channel Anda itu tidak ada di abad pertama. Yang ada di abad pertama yang saya tunjukkan tadi, dikutip oleh murid para rasul, disampaikan oleh murid para rasul, dan juga tersedia di dalam bahasa yang tertua seperti Aram dan juga Pesita, bahasa Syria. Yang kedua, kalau bersoal mengenai bahasa Yunani, ya, juga kita bisa melawan apa yang disampaikan dalam channel mereka. Bagaimana kita melihat kebenaran bahwa yang dimaksud batu karang adalah Rasul Petrus? Dalam bahasa Yunani Koine, dialek Yunani yang digunakan oleh penulis kitab-kitab Perjanjian Baru. Ingat Bapak Ibu, Yunani Koine itu bukan Yunani sekarang. Bukan bahasa Yunani modern, tapi bahasa Yunani tanda petik kuno. Kata Petros dan Petra adalah bentuk maskulin dan feminim dari kata-kata yang berakar sama dan mempunyai definisi yang sama, yaitu batu karang. Jadi kalau kita temukan di sana, dia adalah mempunyai akar yang sama, definisi yang sama. Bagaimana mungkin ada orang yang muncul kemudian lalu mengarang cerita bahwa itu bukan Petrus yang dimaksud? Ya, Petrus dan Petra itu bentuk maskulin dan feminin, dan dia mempunyai definisi dan akar kata yang sama, yang mempunyai arti yaitu batu karang. Tidak ada kerikil ditemukan dalam teks Yunani. Tidak ada. Oke? Baik, kita lanjut. Nah, jadi pertanyaannya, mengapa penulis Injil Matius menggunakan kedua kata ini dalam ayat yang sama? Petra adalah, Bapak Ibu di situ ya ada tulisannya, Petra adalah kata yang umum digunakan untuk batu karang dalam bahasa Yunani. Petra adalah kata yang umum digunakan untuk batu karang dalam bahasa Yunani. Dan penulis Injil Matius menggunakan sebanyak 15 kali untuk mengartikan batu karang, bebatuan atau berbatu-batu dalam Perjanjian Baru. Sementara itu, kata Petros adalah istilah Yunani kuno yang tidak umum digunakan dalam Yunani Koine sama sekali. Oke? Baik. Tetapi faktanya ya, penulis Injil Matius tidak pernah menggunakan dalam Perjanjian Baru terkecuali sebagai nama Petrus, setelah Yesus menggantinya dari Simon menjadi Petrus. Sesuai alurnya, saat penginjil Matius atau penulis Injil Matius menerjemahkan, ya, ia menggunakan kata Petra untuk batu karang. Tetapi dengan melakukan hal tersebut, ia menemukan sebuah masalah. Karena Petra adalah bentuk kata feminin, tidaklah sesuatu hal yang patut untuk menyebut Petrus Petra.
Ini akan sama dengan menyebut seorang laki-laki Hermawati atau Yulianawati dalam bahasa Indonesia, ya. Maka dari itu Petros digunakan selain Petra untuk nama Petrus. Jadi di situ kita bisa mengerti Bapak Ibu, karena Petra atau Petros itu pasti kepada seorang laki-laki, bukan kepada yang lain, bukan kepada perempuan, ya. Nah, itu yang pertama bantahan dari penulisan Injil Matius. Jadi tidak ditemukan permasalahan mengenai hal itu, ya. Tidak ada persoalan bahwa itu memang benar yang dimaksud adalah Petrus, bukan kerikil, bukan orang lain, bukan oknum lain. Yang ketiga, ada beberapa kata dari penulis itu tersirat yang dapat digunakan sebagai karang atau batu dalam bahasa Yunani. Petra dan litos adalah yang paling umum. Kata itu dapat digunakan secara bergantian. Nah, konotasi akan besar atau kecil dari kedua kata tersebut tergantung pada konteksnya. Kedua kata tersebut berarti karang atau batu. Nah, sekarang kita mengutip lagi sarjana Protestan supaya tidak dikatakan saya mengarang karena saya hanya setuju ajaran Katolik. Craig S. Skinner, ya, Bapak Ibu bisa cek di Google siapa orang-orang ini. Mereka adalah teolog-teolog Protestan. Oke. Di sini Craig S. Skinner, seorang sarjana Protestan, pada halaman 90 dari The IVP Bible Background Commentary of the New Testament menyatakan dalam kata Yunani, kata Petros dan Petra adalah istilah dari akar yang sama yang digunakan bergantian pada periode ini. Periode ini maksudnya yang dimaksud adalah Matius 16 ayat 18. Oke, kita menemukan lagi yang mengatakan bahwa Petrus dan Petra adalah istilah dari akar kata yang sama atau definisi yang sama, tetapi digunakan bergantian pada periode Matius 16 ayat 18. Ini kata Craig S. Skinner, seorang sarjana Protestan. Oke. Lalu D.A. Carson juga menunjukkan, ya, D.A. Carson menunjukkan bahwa perbedaan besar atau kecil memang ada dalam bahasa Yunani, ya, tetapi itu hanya ditemukan dalam Yunani kuno, bukan Yunani Koine, ya, digunakan pada masa abad 8 sampai dengan abad 4 sebelum Masehi. Berarti belum ada tulisan Injil Bapak Ibu, sehingga bukan Yunani kuno yang dipakai, tapi Yunani Koine, ya, yang dipakai dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Baru ditulis dalam Yunani Koine, ya, oke. Dan penggunaan Yunani kuno juga dikatakan di situ Bapak Ibu terbatas pada bentuk puisi. Kemudian Perjanjian Baru ditulis dalam Yunani Koine, ya, digunakan dari abad ke-4 sebelum Masehi sampai dengan abad ke-5 Masehi. Dan kedua tokoh dari Protestan ini Bapak Ibu itu sependapat dengan apa yang diajarkan oleh Gereja Katolik, ya, yaitu Carson sependapat dengan Skinner dan umat Katolik bahwa tidak ada perbedaan dalam definisi antara Petros dan Petra. Oke, kedua teolog Protestan tadi, Craig S. Skinner dan D.A. Carson, sependapat dengan apa yang diyakini oleh Gereja Katolik, bahwa yang dimaksud adalah Petros dan Petra itu adalah oknum yang sama, yaitu Simon Petrus. Kemudian kita melihat lagi ada tokoh
evangelis. Ya. Tokoh dari kaum evangelis. Ya, oke. Tadi kita sudah melihat ternyata dua teolog yang di awal tadi mereka setuju dengan pendapat dan ajaran yang diajarkan oleh Gereja Katolik. Sekarang kita lihat yang selanjutnya. Salah satu kamus Yunani yang paling banyak digunakan di antara kaum evangelis adalah Gerhard Kittel's Theological Dictionary of the New Testament. Lalu dalam pernyataannya mengenai Matius 16 ayat 18, Dr. Oscar Cullmann, seorang editor penyumbang akan karya di atas, yaitu Gerhard Kittel's Theological Dictionary of the New Testament, menulis hal demikian. Permainan kata-kata yang sangat jelas masuk ke dalam teks Yunani tersebut, memberikan kesan identitas material antara Petra dan Petros, sebagaimana adalah hal mustahil untuk membedakan secara sempit antara kedua kata tersebut. Petros sendiri adalah Petra itu, tidak hanya imannya maupun pengakuannya. Nah, ini membantah apa yang disampaikan oleh kelompok dari kaum Calvinis, terutama The Sinner's Channel. Jadi kalau Anda hanya mengatakan itu mengacu kepada iman Petrus atau pengakuannya, itu dibantah sendiri oleh teolog dari kaum evangelis. Saya maklumi karena Protestan terpecah-pecah, bisa saja dia mengatakan, saya kan tidak mengakui teolog evangelis itu. Ya, saya kan tidak mengakui teolog dari gereja baptis itu, teolog dari gereja Protestan itu, saya tidak mengakui. Ya, saya maklumi karena memang begitu banyak aliran dalam Protestan. Ya, tadi diumpamakan oleh Steve Ray sebagai rakit-rakit yang sedang berlayar di tengah-tengah kapal besar yang sedang juga berlayar. Nah, itu bagus sekali ilustrasi. Nah, Petrus sendiri adalah Petra. Nah, di sini dia membantah ide para reformator. Bapak Ibu, dia membantah di sini, dia mengatakan demikian. Ide para reformer bahwa itu mengacu kepada iman Petrus adalah hal yang agak susah dibayangkan. Ayo loh. Nih evangelis ini ya, dari kelompok Protestan evangelis, dia mengatakan malah keliru yang disampaikan oleh para reformator yang mereka anggap reformator itu agak susah dibayangkan, ya, karena tidak ada referensi di sini kepada iman Petrus. Dia mengatakan tidak ada referensi kepada iman Petrus, melainkan yang ada, dia bilang apa? Paralelisme antara engkau adalah batu karang dan di atas karang ini akan kudirikan. Nah, itu adalah sesuatu yang paralel, berkaitan erat dengan pernyataan pertama dan juga yang kedua. Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku mendirikan gerejaku. Engkau adalah karang dan di atas karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Itu jelas. Dan itu menunjukkan bahwa karang kedua hanyalah bisa sama dengan karang yang pertama. Jadi tidak ada perbedaan. Yang dimaksud adalah tetap oknum yang sama. Maka dari itu, ya, Dr. Cullmann ini mengatakan, maka dari itu sangat nyata bahwa Yesus itu mengacu kepada Petrus. Kepadanya dia telah memberikan nama karang itu, Kefa. Ya. Nah, Bapak Ibu, sejauh poin ini, eksegesis Katolik Roma adalah benar. Dan semua upaya Protestan untuk menghindari interpretasi ini haruslah ditolak. Haruslah ditolak. Yang keempat, Bapak Ibu, bila
penginjil Matius ingin membedakan bebatuan dalam teks, dia kemungkinan besar akan menggunakan kata litos. Seperti dinyatakan di atas, litos itu dapat mengacu kepada karang besar, tetapi lebih umum digunakan untuk menyebut batu kecil. Tetapi ada kata ketiga yang dapat digunakan Santo Matius yang selalu berarti batu kecil, yaitu sekos. Ya, sekos. Dan kata ini Bapak Ibu disebutkan 2 kali di dalam Wahyu 2 ayat 17. Ya, kata sekos ini yaitu batu kecil, disebutkan sebagai batu saat Yesus berkata, barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Nah, kita mempunyai satu kata Yunani yang tidak seperti litos atau petra dan selalu mempunyai konotasi batu kecil atau kerikil, yaitu sekos. Jadi tidak ada kerikil. Kalau ada kerikil, kalau Matius 16 ayat 18, yang dimaksud bukan kerikil, wahai channel the sinners. Ya. Selanjutnya, sebuah garis pemikiran yang lebih sepele menjauh dari bahasa-bahasa asal dan menyelidiki konteks sekejap dari kalimat tersebut. Perhatikan Bapak Ibu, Tuhan kita berkata kepada Santo Petrus dalam Matius 16 ayat 17 sampai 19. Dikatakan demikian. Dan Yesus menjawab, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Yesus menggunakan kata orang kedua personal. Ya, ini kita terlepas dari bahasa-bahasa tadi yang sudah kita tunjukkan. Yesus menggunakan kata orang kedua personal 7 kali hanya dalam 3 ayat. Konteksnya sudah jelas. Yesus yang mengkomunikasikan otoritas unik ini kepada Petrus. Lebih lagi, Yesus digambarkan sebagai pendiri gereja, bukan gedungnya sendiri. Dia berkata, aku akan mendirikan jemaatku, church. Yesus adalah orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Bapak Ibu ingat kisah Matius 7 maksud saya Bapak Ibu, ayat 24. Di mana ada kisah di mana Yesus menceritakan tentang seseorang yang mendirikan rumah di atas batu dan di atas pasir. Maka tidak heran Yesus mendirikan jemaatnya di atas batu karang agar kuat Bapak Ibu. Maka sekali lagi tidak masuk akal bila konteksnya Yesus membangun gereja di atas dirinya saat dia ngomong kepada Petrus. Tetapi dia membangun di atas Petrus karena setelah kepergiannya otoritas itu, kepemimpinan itu akan dipegang oleh Petrus dan dilanjutkan oleh Petrus dan pemimpin-pemimpin yang melanjutkannya. Kemudian bagian ke-6, banyak orang yang melewatkan pentingnya perubahan nama. Perubahan nama Simon menjadi Petrus. Saat Allah mewahyukan kepada orang-orang tertentu akan panggilan yang baru, yang radikal dalam kitab suci, dia kadangkala mengubah nama mereka. Yakub menjadi Israel, Abram menjadi Abraham, Sarah menjadi Sarah,
Sarai ya, kalau nggak salah Bapak Ibu, Sarai menjadi Sarah. Ya, khususnya kita menemukan ini dalam panggilan para bapak bangsa. Misalnya Abram, ya, Abram itu artinya Bapa yang agung dalam bahasa Ibrani. Lalu diubah menjadi Abraham, Bapa bangsa-bangsa atau Bapa kaum beriman. Yakub artinya pengganti menjadi Israel, ia yang berjalan dengan Allah. Bahkan Bapak Ibu, ada paralelisme yang menarik antara nama Abraham dengan nama Santo Petrus. Dengan Yesus memanggil, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, Yesus sendirilah yang mengubah nama Simon dengan diberikan nama Kefa, Petra, Petros, Petrus. Ya, karena apa? Ada tugas yang radikal yang diberikan Tuhan kepadanya. Dan Bapak Ibu, kalau kita mengacu di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Nabi Yesaya, kita menemukan di sana tentang pentingnya suatu kunci yang diberikan itu. Dalam Yesaya 51 ayat 1 sampai 2. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat. Pandanglah Abraham bapa leluhurmu. Bapak Ibu, saudara-saudari, Yesus di sini membuat Santo Petrus sebagai bapa sejati kepada keluarga beriman, seperti Allah membuat Abraham menjadi bapa sejati kita dalam iman. Maka diberikan tugas yang sungguh mulia itu oleh Tuhan Yesus. Dan bagian terakhir Bapak Ibu, saat kita memahami bahwa Kristus adalah putra Daud yang sejati, yang datang untuk memulihkan kerajaan kenabian Daud, kita juga memahami bahwa Kristus dalam Matius 16 adalah Raja Israel, sedang menunjuk seorang perdana menteri, wakilnya di antara para menterinya, yaitu para rasulnya dalam kerajaannya. Maka diberikan kunci, diberikan otoritas. Itu sangat jelas. Yesaya 22 ayat 15 sampai 22 memberikan kita gambaran akan pelayanan perdana menteri itu dalam Israel kuno. Beginilah firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Mari, pergilah kepada kepala istana ini, kepada Setna yang mengurus istana, dan katakan, sesungguhnya Tuhan akan melontarkan engkau jauh-jauh. Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu, dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkiah. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Bapak Ibu, perhatikan paralelisme pernyataan Yesus kepada Petrus. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Aku akan memberikan kepadamu kunci kerajaan surga. Apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga, dan apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Perhatikan paralelisme mengenai kunci, mengenai melepas, menutup, membuka. Sangat jelas di situ. Betapa pentingnya tugas yang diberikan oleh Kristus kepada Rasul Petrus sebagai pemegang kunci-kunci itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kunci-kunci itu dipegang oleh Kristus, terutama kunci kerajaan surga diberikan kepada Petrus. Bahkan di dalam Wahyu 1 ayat 18, Yesus mengatakan dia memegang kunci. Bahkan kunci kerajaan maut. Ya. Dan juga ya, dikatakan juga Bapak Ibu saudara-saudari, Wahyu 3 ayat 7. Dikatakan di situ, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Bapak Ibu saudara-saudari, Kristus adalah memulihkan kerajaan Daud. Sebagai raja, dia memilih orang
tangan kanannya, kepercayaannya setelah kepergiannya kepada Bapa. Siapa yang akan meneruskan itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah Petrus. Tidak lain dan tidak bukan adalah Petrus dan para penerusnya hingga saat ini. Maka dikatakan di situ, apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup, apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Perhatikan paralelisme ucapan Yesus kepada Rasul Petrus. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Perhatikan paralelisme di sini. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Ya, Bapak Ibu, paralelisme mengenai otoritas. Ya, tiada seorang pun Kristen yang menyangkal bahwa Yesus adalah sang raja yang mempunyai kunci-kunci tersebut. Ya, kepada siapakah dia mempercayai kunci-kunci itu, Bapak Ibu? Hanya kepada Petrus. Tidak ada kepada yang lain. Tidak ada kepada pendiri gereja yang kemudian diagung-agungkan di zaman ini, yang menimbulkan ribuan perpecahan di antara kekristenan. Tidak diberikan kepada mereka. Hanya satu-satunya diberikan kepada Rasul Petrus. Ya, maka celaka sekali untuk orang yang menentang isi kitab suci yang saya paparkan tadi. The sinners dan juga kelompok-kelompok yang menentang apa yang Yesus berikan kepada para penerusnya. Itu adalah sangat fatal. Dan Bapak Ibu, saya ingatkan lagi, itulah penyebabnya gereja-gereja di luar Katolik terus pecah, karena sudah dibuang ajaran Yesus mengenai kepemimpinan itu. Maka perhatikanlah sampai akhir zaman pun, kalau mereka tidak kembali kepada ajaran yang diajarkan Kristus itu, perhatikanlah, tidak akan berhenti perpecahan itu. Ingat itu kata-kata saya.